Hai Sobat Taruna, bagi kamu pencinta sepak bola, sebentar lagi kita akan menyaksikan perhelatan sepak bola paling bergengsi di dunia ini, yang mana Piala Dunia 2022 ini akan berlangsung pada 20 November hingga 8 Desember di Qatar. Namun di balik sebuah perhelatan bergengsi itu, ternyata tidak sangka banyak isu yang menerpa gelaran Piala Dunia itu. Perlu kamu ketahui, isu seputar penyelenggaraan Piala Dunia ini ternyata sudah berlangsung jauh sebelum itu. Mulai dari tuduhan suap, isu soal kematian pekerja migran, masalah lingkungan hidup, hingga gelombang cedera pemain menjadi bayang-bayang turnamen 4 tahunan tersebut. Segalanya memang masih bisa terjadi, tetapi mungkin sejarah akan mengingat Piala Dunia 2022 ini sebagai Piala Dunia dengan paling banyak drama di dalamnya. Kali ini Taruna Channel mencoba merangkum 5 isu besar yang terjadi di seputar penyelenggaraan Piala Dunia 2022 ini. Sebelum kita lanjut ulasan ini, sebaiknya kalian subscribe channel ini sebab subscribe itu gratis, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Qatar terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 pada tahun 2010 mengalahkan Amerika Serikat dan Australia. Namun, pada tahun 2011 muncul tuduhan bahwa pemerintah Qatar menyuap beberapa petinggi FIFA untuk memuluskan langkah negara mereka memenangkan proses pencalonan diri. Tuduhan itu sempat dibantah melalui laporan yang dilakukan langsung oleh FIFA, tetapi bantahan tersebut tak betul-betul menghapus dugaan yang muncul. Pada 2014, The Sunday Times mempublikasikan dokumen berjudul FIFA Files yang mengklaim bahwa mantan anggota Komite Eksekutif FIFA, Mohammed bin Hammam, punya andil dalam terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah. FIFA Files mengungkapkan bin Hammam menghabiskan 5 juta dolar AS atau setara dengan 77 miliar rupiah untuk menyuap beberapa petinggi organisasi sepak bola demi memuluskan langkah Qatar memenangi proses bidding. Proses bidding yang dimaksud adalah proses pemilihan vendor yang dilakukan dengan mencari sekurang-kurangnya 3 vendor yang dianggap mampu dalam bidangnya dan sesuai dengan kebutuhan perseroan. Proses pemilihan vendor yang dilakukan dengan menunjuk langsung hanya satu vendor. Bin Hammam pun menyalahgunakan jabatannya di FIFA untuk memudahkan proses suap terjadi. Pada akhirnya, laporan tersebut dibantah setelah FIFA meluncurkan investigasi etik yang menunjukkan tidak ada bukti bahwa pihak Qatar memberi sogokan. Isu kesejahteraan pekerja migran menjadi topik yang paling lekat dengan Piala Dunia 2022 di Qatar selain ajak sepak bola itu sendiri. Laporan dari The Guardian pada tahun 2021 menyebutkan bahwa tidak kurang dari 6.500 pekerja migran dari India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, dan Sri Lanka meninggal dunia. Data gabungan dari India, Bangladesh, Nepal, dan Sri Lanka menunjukkan ada 5.927 kematian pekerja migran dari 2011 hingga 2020. Adapun data dari Kedutaan Besar Pakistan di Qatar mengungkapkan adanya 824 kasus kematian pekerja negara mereka dari tahun 2010 hingga 2022. Catatan dari situs Amnesty International menunjukkan bahwa pekerja di Qatar hidup di kondisi yang tidak layak. Selain harus membayar mahal untuk biaya perekrutan, mereka hidup di pemukiman yang tidak layak tinggal, serta mengalami keterlambatan mendapat gaji. Amnesty International pun menuntut FIFA agar memberikan ganti rugi kepada pekerja migran yang dirugikan oleh penyelenggaraan Piala Dunia ini. Tidak tanggung-tanggung, FIFA dituntut harus mengeluarkan uang 440 juta dolar AS atau setara dengan 6,5 triliun rupiah yang merupakan anggaran penyelenggaraan Piala Dunia tersebut. Sekjen FIFA Fatma Samora dalam wawancara dengan Al Jazeera pada tahun 2021 mengatakan FIFA sudah mengambil beberapa langkah yang dinilai tepat untuk menyikapi isu ini. Namun Samora memastikan FIFA tetap mendukung Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Bukan cuma dari aspek hak asasi manusia, Piala Dunia 2022 juga mengundang protes dari pemerhati lingkungan hidup. Protes ini terkait dari klaim Qatar bahwa edisi 2022 adalah Piala Dunia yang sudah netral karbon. Netral karbon adalah upaya mengurangi emisi karbon dioksida yang dihasilkan dan menyebabkan efek gas rumah kaca yang berpengaruh ke pemanasan global. Sebelumnya, pihak FIFA dan panitia pelaksana mengklaim bahwa total emisi Piala Dunia 2022 ini mencapai 3,6 juta metrik ton.
Hanya saja, riset yang dilakukan Carbon Market Watch dan Greenly, dua lembaga lingkungan hidup, membantah klaim ini. Riset yang mereka lakukan menunjukkan total emisi yang dihasilkan Piala Dunia 2022 mencapai 6 juta ton. Salah satu penyebab klaim Qatar ini lemah adalah karena pihak mereka terindikasi tidak memperhitungkan efek pembangunan stadion baru dan infrastrukturnya. Mereka menilai klaim netralitas karbon yang keliru dari FIFA tersebut akan menyesatkan para atlet, penggemar sepak bola, dan juga 5 miliar penonton yang ada di rumah. Gilles Dufresne dari Global Carbon Market Lead for Carbon Market Watch mengatakan bahwa FIFA berusaha menggambarkan diri mereka sebagai juara iklim, tetapi sejauh ini hanya memberikan sedikit, selain janji kosong. Janji mereka untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2040 tidak didukung oleh rencana yang kredibel, dan mereka belum mengukur jejak mereka sendiri atau mengklarifikasi sumber emisi mana yang mereka rencana untuk ditangani. Tentu klaim ini sangat tidak memiliki kredibilitas, sulit dipercaya, ujar Dufresne. Namun sampai saat ini belum ada tanggapan apapun dari FIFA maupun dari panitia pelaksana soal protes mengenai klaim yang mereka lontarkan. Tim peserta Piala Dunia 2022 pun tak lepas dari isu internal. Salah satu contohnya adalah tim nasional Ekuador. Mereka diguncang isu pemalsuan identitas oleh salah satu pemain mereka, Byron Castillo. Byron Castillo diindikasi memalsukan identitasnya. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan itu bukan berkebangsaan Ekuador melainkan Kolombia. Data ini disodorkan oleh Asosiasi Sepak Bola Chile yang menunjukkan bahwa Castillo lahir di Kolombia dan bukan di Ekuador. Tahun lahir pemain klub Leon itu juga diduga palsu. Selama ini publik mengetahui Byron Castillo lahir pada 10 November 1998. Namun, Asosiasi Sepak Bola Chile mengklaim tanggal lahir Castillo sebenarnya adalah 25 Juli 1995, alias dia memalsukan umurnya menjadi 3 tahun lebih muda. Chile pun diuntungkan seandainya tuduhan terhadap Castillo terbukti. Pada akhirnya, pengadilan arbitrase olahraga menetapkan Ekuador tetap bermain di Piala Dunia 2022 setelah tuduhan Chile terhadap Castillo tidak terbukti. Namun tim Ekuador akan mendapat pengurangan 3 poin pada kualifikasi Piala Dunia 2026 dan denda karena menggunakan dokumen berisi informasi palsu. Bukan cuma tim Ekuador yang bermasalah, posisi tim nasional Iran di Piala Dunia 2022 juga turut digugat. Sejumlah mantan atlet negara itu menyurati FIFA agar mendiskualifikasi Iran dari Piala Dunia 2022 karena kondisi di dalam negeri yang sempat panas. Semua ini adalah akibat kematian wanita bernama Mahsa Amini berusia 22 tahun yang diduga disiksa polisi moral Iran gara-gara pakaian yang tidak sesuai aturan. Kematian Amini memicu protes oleh warga lokal dan telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa di berbagai wilayah Iran. Tidak cukup sampai di situ, Iran juga mendapat kritik terkait keterlibatan dalam invasi Rusia ke Ukraina. CEO Shakhtar Donetsk, Sergei Palkin, meminta FIFA agar mengganti timnas Iran dengan Ukraina sebagai kontestan. Palkin menuding Rusia menyerang Ukraina dengan persenjataan yang dikirimkan oleh pemerintah Irak. Seperti sempat disinggung pada poin kedua, Qatar bukan negara dengan rekam jejak yang mulus jika menyangkut soal hak asasi manusia. Isu yang menimpa pekerja migran pun bukan satu-satunya isu HAM yang menghantui negara tersebut. Qatar juga mendapat sorotan soal pembatasan kebebasan berpendapat, kriminalisasi komunitas LGBT, dan minimnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan warga minoritas. Tidak heran jika penyelenggaraan Piala Dunia ini dituduh sebagai upaya Qatar membersihkan citra diri mereka. Tindakan seperti ini dikenal dengan istilah sport washing. Sport washing adalah praktek seseorang, kelompok, perusahaan, atau negara yang memakai olahraga untuk menunjang reputasinya melalui bantuan rumahi acara olahraga, menjual, atau mendukung tim-tim olahraga, atau dengan ikut serta dalam olahraga itu sendiri. Sedangkan di tingkat negara, sport washing dipakai untuk menjauhkan perhatian dari catatan hak asasi manusia yang rendah. Sementara di tingkat individual atau perusahaan, sport washing dipakai untuk menutupi atau menjauhkan perhatian dari skandal, kejahatan, atau tindakan seseorang atau perusahaan tersebut. Praktek ini umumnya dilakukan di negara dengan reputasi buruk atau di bawah pemerintahan yang represif. Sport washing pun bukan praktek baru. Beberapa contohnya adalah Piala Dunia 1934 di Italia yang diadakan di rezim diktator Benito Mussolini, atau Olimpiade 1936 di Jerman saat Adolf Hitler dan Nazi berkuasa. Dan Formula One GP Qatar pun kerap dikategorikan sebagai ajang sport washing.
Itulah tadi ulasan mengenai isu yang menerpa penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar. Jika kalian merasa informasi ini menarik bagi kalian, silakan like and share video ini ke akun media sosial kalian agar informasi yang menarik ini tidak terputus di kalian saja. Semakin banyak kalian share, semakin banyak pula yang mengetahui isu-isu terkait Piala Dunia kali ini. Agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.